dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memberikan maaf bagi umatku atas kekeliruan dan kelupaan, serta atas apa-apa yang dipaksakan kepadanya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 121 surah Al-An'am. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu lafisqa. Dan sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian menuruti mereka, sesungguhnya kalian tentu menjadi orang-orang yang musyrik. Quran surah Al-An'am ayat 121. Berkenaan dengan tafsir ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Setelah Allah menerangkan bolehnya memakan daging dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah pada ayat sebelumnya, maka kemudian pada ayat ini Allah menegaskan agar orang-orang yang beriman tidak memakan daging hewan yang ketika disembelih tidak menyebutkan nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Ayat ini menjadi dasar bagi orang-orang yang berpendapat bahwasanya binatang sembelihan tidak halal jika tidak disebutkan nama Allah pada saat menyembelihnya, meskipun orang yang menyembelihnya itu adalah seorang muslim. Akan tetapi, mengenai hal ini, para imam telah berbeda pendapat. Di antara pendapat-pendapat itu adalah pendapat yang pertama, mereka yang berpendapat bahwasanya binatang sembelihan yang bersifat seperti ini, yakni disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka tidak halal dimakan. Baik tidak disebutkan nama Allah itu karena kesengajaan ataupun karena terlupa, tetap tidak halal. Ini menurut pendapat yang pertama. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nafi, Amir bin Sya'bi, juga dari Muhammad bin Sirin, dan diantaranya ada juga satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat mereka ini didasarkan kepada ayat tersebut.
yakni wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Selain itu, juga didasarkan pada ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang perburuan binatang, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkurusmallahi 'alaihi." Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas pemburu itu ketika melepaskannya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat keempat. Kemudian ayat tersebut dipertegas juga oleh firman Allah Ta'ala, wa innahu lafisqa, karena sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Selain itu, pendapat tersebut juga didasarkan pada hadis-hadis tentang perintah menyebut nama Allah pada saat menyembelih binatang dan pada saat melepas binatang pemburu. Misalnya, hadis dari Adi bin Hatim dan Abu Sa'labah dalam kitab Sahihain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbakal mu'allama wa dzakarta smallahi alaihi, fakul ma amsaka alaik." Jika kalian melepas anjingmu yang sudah terlatih untuk berburu dan kalian telah menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah binatang yang berhasil ditangkapnya untukmu. Demikian pula halnya hadis dari Rafi' bin Khadij, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma anharad dama wa dzukra-smullahi alaihi fakulu." Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan telah dibacakan nama Allah atasnya, maka makanlah dagingnya. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Sahihain. Seperti itulah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat ini menyatakan bahwasanya penyebutan nama Allah tersebut bukan sesuatu yang disyaratkan, melainkan hanya disunnahkan. Apabila ia ditinggalkan, maka baik secara sengaja maupun karena terlupa, tidak masalah. Dagingnya masih bisa dimakan. Dan pendapat ini diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga disebutkan berasal dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah serta Atha bin Abi Rabah. Wallahu a'lam. Adapun Asy-Syafi'i memahami makna ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq, maka ayat ini bermakna tentang binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa fisqan uhilla li ghairillahi bi, dan merupakan suatu kefasikan, yakni binatang yang disembelih atas nama selain dari Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Dan pendapat ini juga menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berasal dari tabi'in dan disebutkan oleh Abu Hatim bin Hibban dalam kitab As-Siqat. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dhabihatul muslimi halalun, dzikrasmullahi aw lam yuzkar, innahu in dzakara lam yadhkur illa smallah." Sembelihan seorang muslim itu halal, baik disebutkan nama Allah Azza wa Jalla maupun tidak disebutkan nama Allah atasnya, karena sesungguhnya
Jika dia menyebutkan, maka dia tidak menyebut melainkan nama Allah. Hadis ini mursal, akan tetapi diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Ad-Daraqutni dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya jika seorang muslim menyembelih binatang dan dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memakannya, karena sesungguhnya di dalam dirinya terdapat sesuatu dari nama-nama Allah. Dan Al-Baihaqi juga menggunakan argumentasi dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada beberapa sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada suatu kaum yang dekat dengan masa jahiliyah, kemudian mereka mendatangi kami dengan membawa daging. Sedangkan kami tidak mengetahui apakah penyembelihannya disertai dengan menyebut nama Allah ataukah tidak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sammu alaihi antum wa kulu." Bacakanlah oleh kalian Bismillah, lalu makanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan kemudian Al-Baihaqi juga mengatakan, jika penyebutan Bismillah pada saat menyembelih itu merupakan syarat, niscaya tidaklah akan diberikan keringanan bagi mereka untuk memakannya. Wallahu a'lam. Seperti itulah pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat yang ketiga, di mana pendapat ini menyatakan bahwasanya jika tidak membaca bismillah karena terlupa, artinya tidak disengaja, maka ia tiada masalah baginya, dimakan saja. Akan tetapi jika tidak menyebut bismillah itu secara sengaja, maka binatang yang disembelih itu tidak halal untuk dimakan. Inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Malik dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, juga oleh Imam Ishaq bin Rahawai. Pendapat yang ketiga ini menggunakan dalil hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Majah melalui beberapa jalur dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Dzar, Uqbah bin Amir, juga Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memberikan maaf bagi umatku atas kekeliruan dan kelupaan, serta atas apa-apa yang dipaksakan kepadanya. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa syaitan mengatakan kepada orang-orang, apa yang disembelih Allah, janganlah kalian memakannya. Tetapi apa yang kalian sembelih, makanlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi." Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sanad hadis ini sahih. Ibnu Juraij menuturkan bahwasanya Amr bin Dinar berkata dari Ikrimah, sesungguhnya orang-orang musyrik dari kaum Quraisy menulis surat kepada orang-orang Persia untuk melawan orang Romawi. Lalu
orang Persia itu membalas surat mereka dan mengatakan bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya itu mengaku mengikuti perintah Allah, tetapi mereka tidak memakan yang disembelih Allah dengan pisau, melainkan mereka memakan sembelihan yang dilakukan oleh diri mereka sendiri. Dan setelah itu kemudian orang-orang musyrik mengirimkan surat tersebut kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan sebagian kaum muslimin. Oleh karena itulah kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa innahu lafisqa. Sesungguhnya perbuatan seperti itu merupakan suatu kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kepada kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian menuruti mereka, sesungguhnya kalian tentu menjadi orang-orang yang musyrik juga. Dan turun pula firman Allah Ta'ala, yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qawli ghurura. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 112. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian menuruti mereka, sesungguhnya kalian akan menjadi orang-orang yang juga musyrik. Maksud dari firman ini adalah Allah telah memberikan ketetapannya kepada kalian. Kemudian orang-orang musyrik itu mempengaruhi kalian. Maka jika kalian berpaling dari perintah dan syariat Allah yang telah Allah terangkan kepada kalian, kemudian kalian mengikuti ucapan selain darinya, lantas kalian mendahulukan perkataan-perkataan orang-orang musyrik itu, maka yang demikian itu merupakan perbuatan syirik. Sebagaimana halnya Allah Ta'ala firmankan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Tentang firman Allah Ta'ala ini, At-Tirmizi telah meriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwasanya ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, mereka itu tidak menyembah orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bala, tentu saja mereka menyembahnya. Innahum ahallu lahumul harama wa harramu alaihimul halal. Fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Sesungguhnya orang-orang alim dan para rahib mereka itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bagi mereka. Kemudian mereka mengikuti fatwa orang-orang alim dan para rahib yang menukarkan kebenaran itu. Maka cara demikian itulah yang menjadi penyembahan mereka kepada orang-orang alim dan para rahib tersebut. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 121
surah Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 122 sampai 124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.